Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah. Kembali lagi bersama saya Idang Garing. Mang Idang bersama salah satu dan salah tiga dari narasumber dalam satu wadah. Nah, penasaran kan kalian semua, makanya tonton terus video Mang Idang Garing dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Mang Idang. Oke, kita tungguin buat kalian untuk klik tombol subscribe-nya. Action. 1 2 3. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita dalam acara berbincang bareng Idang Garing. Hei, dah. 2000 years later. Nih dari kalian, dari semua nih, dari si Pajar ini kan dari Bojong yang agak kesinian ya kan, dari si Fahmi dari Bojong agak kesonoan. Bojong apa sih? Tajur Halang ya. Bojong pelosok. Bojong. Emang pelosok sih, emang rumah gua pelosok banget. Tajur Halang ya. Bojong. Dari sini Mang Idang juga udah penasaran ya. Kenapa dibilang penasaran Mang Idang ini dan sahabat sahabat gue berlaku sahabat ya. Sahabat dari kawan-kawan berbaring ini berbincang bareng Idang Garing yo ai. Oke, orang gila ya, orang gila. Jadi dari kawan-kawan berbaring juga penasaran nih, kenapa kok dari Ciomas ke Bojong sama ke Bojong Tajur Halang ini kok bisa bertemu dalam satu wadah kayak gitu. Dan apa sih yang kalian suka tuh dari Darbuka bisanya gitu loh? Enggak, sebenarnya gini, kalau dulu pas waktu kecil tuh, pas umur 6 tahun tuh sebenarnya taunya masih dumbuk. Gue sambil makan masih ya. Dumbuk, iya, enggak usah santai. Masih dumbuk. Nah, pas udah umur berapa ya? Oke, udah 10 tahun ke atas tuh udah mulai tahu tuh namanya Darbuka gitu. Nah, itu pun juga taunya bukan langsung ke Darbuka, tapi tahu dulu dari Marawis, dari Hadroh. Nah, dari situ gue cari tahu alat musik ini tuh apa. Nah, akhirnya dari situ gue mulai tahu dan gue mulai belajar kan. Sempat gimana ya? Sempat penasaran karena apa? Nggak bisa cara mainnya, nggak bisa cara tekniknya apapun itu yang biasa dimainin sama para master. Ya dari situ lo ada penasaran ya, pengen bisa gitu ya, bisa. Gimana sih caranya gitu ya kan? Akhirnya gue di situ mulai itu belajar. Pertama emang bandel, kenapa bandel dibilang? Karena gue otodidak. Sebenarnya sih dibilang otodidak itu sebenarnya nggak apa ya? Bukan sesat, bukan, cuma kayak lebih kita tuh nggak terarah. Nah, dari situ gue mulai akhirnya belajar sama guru siapa? Master Lutfi, Master Daud, nah dari mereka semua gue ambil ilmunya yang baik itu yang mana. Kalau gue masih ada salah, gue harus pelajarin lagi tuh, ulang-ulang. Apa sih namanya, kayak misalnya teknik, misalnya pukulan Darbuka India atau apa. Nah itu gue semua pelajarin. Nah dari situ semua gue mulai lah tuh dari misalnya belajar Darbuka, terus sampai kenal banyak orang, guru apapun itu gue semua gue pelajarin dan masih gue terapin sampai sekarang. Nah itu dari pas jadi lu kayak lo kenal si Irhas, lo kenal si Fahmi itu awal dari Darbuka ya berarti. Ya. Lu pertama belajar Darbuka itu awalnya dari Marawis, Hadroh kayak gitu. Ya, terus dari Marawis, Hadroh, baru lanjut ke komunitas. Itu masih otodidak belajarnya. Masih otodidak. Nah, pas sudah soal KTN itu pas sudah masuk komunitas. Jadi, setelah masuk komunitas kita tahu tuh apa namanya teknik. Nah, iya, berarti di Darbuka sendiri ada teknik-teknik masing-masing ya. Iya. Nah, kalau Irha sendiri belajar Darbukanya ini dari kapan? Dari TK sih. Dari TK. Belajar sama guru TK. Bronson. Kebanyakan dari TK gitu. Dari pas umur kecil lah gitu ya. Umur 7 tahun. Nah, kenapa sih bisa mengalihkan gitu, mengalihkannya ke Darbuka, kenapa nggak ke drum atau masak-masakan atau apa gitu? Kata mainnya hobi. Iya kan namanya hobi kan gitu. Kenapa harus Darbuka? Bahasanya kan dulu itu yang terkenalnya dumbuk kan? Iya, dumbuk batu, dumbuk pinggang, bukan Darbuka kan? Nah, kenapa lu bisa kenal Darbuka dan resep sama hobi Darbuka ini? Pertama sih emang dari dumbuk, belum ke Darbuka, cuman sama berarti ya? Iya, dari dumbuk tuh karena keluarga tuh banyak pemain Marawis. Oh gitu. Iya, keluarga banyak pemain Marawis dan suka latihan di rumah. Oh, berarti
jadi jobnya buat keluarga. Dapat job buat masak ya. Job berbagi. Dapat job buat masak. Iya, lanjut. Dari situ tuh kenal Marawis, terus lanjut ke Hadro. Dari Hadro baru tuh kenal Darbuka. Cuma belum kenal teknik. Belum kenal teknik. Nah, berarti sama latihan masih otodidak juga. Iya, Sama. masih lihat Rata-rata YouTube kayak gitu. Oh, lihat YouTube juga. Lanjut. Nah, dari situ kan ada kenalan nih si Arif. Diajak tuh. Diajak buat jamming di PB. Nah, dari situlah kenal komunitas Darbuka, siapa pencetusnya. Berarti pendirinya. awal tahu komunitasnya dari Irha sendiri ini dari di pas IPB. Iya, itu, dari IPB. perkumpulan di IPB. Oh gitu. Jadi perkenalan tuh emang semuanya bertahap ya. Oke, kalau Fahmi sendiri nih, jadi pas awal mulai kenal ataupun tahu Darbuka, kan si Fajar atau si Irhas ini awalnya juga mereka taunya namanya itu Dumbuk ya. Iya, Dumbuk batu ini segala macam, dan mereka mencetus awal dan resep di bidang Darbuka ini dari Hadro sama dari Marawis. Kalau Fahmi sendiri apa ada kesamaan juga? Sama saya Berarti juga, satu hati ya, tiga cinta. dia kan pernah ikut Marawis. Kalau saya nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah dulu. Emang gak jago ya? Memang nggak jago. Nah, Fahmi sendiri umur berapa tuh pas tahu Darbuka. Darbuka? Oh, 15 tahun. 15 tahun udah kenal Darbuka. Heeh. Tapi sebelumnya itu Kenalnya Mas cuma Ijul Dumbuk. udah tahu. Maksudnya udah menghobikan, udah resep gitu sama alat seperti itu. Iya. Itu umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Bang Idang sekarang mau nanya lagi buat Abang Fajarnya dan Irhas juga, Bang Fahmi juga mau nanya apa sih yang kalian suka tuh dari Darbuka, dan kenapa kalian sampai saat ini tuh masih mengolah apa ya, masih latihan di permainan Darbuka ini gitu loh. Jadi siapa gue dulu? Ya bebas. Ya kalau gue sih gimana ya? Ya nyata aja gitu. Maksudnya kenapa gue suka sama Darbuka gitu? Ya emang gue dari awal tuh udah pasti dia nemenin gue gitu ya kan. Hah? Gitu. Dia udah nemenin gue gitu, tau kan dari kecil. Udah nemenin gue. Gitu. Kan bener kan udah gak normal. Gak normal nih sama Darbuka. Ya enggak gitu juga konsepnya. Oh, beda. Jadi gini. Kan emang waktu kecil tuh gimana ya? Gak punya teman. Bukan gitu. Suka Nggak ditemenin. Bukan gitu. Gue resep. Pokoknya tuh gue resep sama Darbuka gitu. Gue resep. Sama cewek. Iya enggak gitu. Kalau Ya mungkin pas kenal Darbuka baru dia bisa mendapatkan cintanya. Iya, benar. Dan di satu Terjawab. komunitas gitu. Sudah terjawab, guys. Sudah terjawab. Oke, lanjut. Ya, jadi kan gini. Ya emang maksudnya gue udah pastilah itu pasti hobi gue banget. Kayak gue suka banget lah gitu. Gue kan emang dari awal mulanya kan dulu sebenarnya gini. Gue tuh sebenarnya nggak suka sama alat gigging sebenarnya tuh sebenarnya. Tapi karena gue mesti gini ya. Gue kayak maksudnya penasaran gitu, kepo, gue pengen tahu apa sih ini Darbuka. Kok kayaknya kayak ganggu banget buat gue gitu. Pas setelah gue pelajari ya kan, pas setelah gue kayak nikmatin, oh ternyata gini. Ternyata asik ya, Iya, ternyata gitu. asik ya. Menantang juga ya, selain asik Udah pasti, menantang juga. udah kayak udah mesti gini ya. Udah pasti menantang, udah pasti. Tapi kita kayak mesti tuh kita bisa kayak ngerasain kayak gila enak banget ke sih ternyata. Setelah kita pelajaran gitu, dari yang awalnya kita mulai susah gitu ya kan belajar. Iya, terus mengganggu. Iya gitu. Kayak setan aja Itu banyak banget rintangannya sampai gue tuh suka gitu. Dulu tuh sebenarnya emang kayak ini apa sih, ini alat apa sih, gue pengen tahu gitu. Gue tuh nggak tahu sama sekali ini alat apa. Nah dari situ gue mulai pengen cari tahu, mulai suka juga. Akhirnya gue dari yang apa yang tadi gue bilang otodidak ya kan, Iya. sampai gue berguru, cari guru gini. Akhirnya gue belajar mulai pelan-pelan dari misalnya awal tekniknya apa, dasarnya apa, itu semua harus dipelajarin dulu. Iya, Karena pasti. karena gimana ya? Karena biar kita ke depannya tuh nggak sesat gitu. Bener. Itu dia. Ya harus karena di Darbuka ini kan ada tadi yang lu bilang tadi ada teknik Darbukanya. Itu kita harus ada guru ya kan? Iya bener. Jadi ya bahasanya daripada kita nggak jelas kalau kita lagi kesel gitu ya. Tabuhin aja. Yang penting ada manfaatnya. Bener. Nah, berbicara masalah teknik ya. Masalah teknik di dalam Darbuka itu. Ya kayak misalkan di apa ya? Di alat musik seperti gitar atau yang lainnya, kayak misalnya gitar itu kan ada kunci A, B gitu, C, D, E, F, G gitu kan. Nah,
gue pengen tahu nih, ya gue sendiri kan emang minat juga di Darbuka gitu. Cuman buat masalah teknik-teknik itu gue juga masih awam karena yang tadi lu bilang gue masih juga latihan Darbuka ini otodidak gitu kan. Dan sekarang gue pengen tahu, mungkin dari sebagian penonton-penonton ini juga pengen tahu tuh teknik-teknik Darbuka itu dari awal sampai yang bahasanya paling tersulit lah gitu. Itu apa aja sih teknik-tekniknya, dan siapa sih yang mengeluarkan teknik Darbuka itu pertama kali di Indonesia ya? Harus dong kita tahu kan sebagai pemain Darbuka kan. Iya benar. Kalau lu nggak tahu kan ya sama aja nggak tahu. Gimana Sumpah sih? nggak jelas banget dah, sumpah. Oke, pokoknya gue pengen tahu dan mungkin pemirsa juga pengen tahu apa tuh teknik dasar sampai teknik yang paling tersulit dan siapa pencetusnya gitu. Apa itu namanya, kayak misalnya dung, apa itu namanya tap, apa itu namanya slap. Nah itu beda-beda dong. Ada yang mungkin kalau misalnya menurut kayak misalnya menurut orang-orang itu misalnya kelihatan tuh kayak misalnya ini orang kayak sama aja muka ya kan, itu aja. Padahal tuh beda. Jadi setiap satu teknik itu dasar, basic apa semuanya itu beda-beda. Jadi misalnya ada yang misal kayak tak itu apa, dung itu apa, slap itu apa, dan gimana sih cara kita ngerol, gimana sih kita menikmati. Iya pasti kan kayak orang-orang itu pengen di Darbuka nih yang dilihat kan pasti utama ya, kayak gue sendiri, gue pribadi ngelihat kenapa gue resep Darbuka itu karena yang gue lihat itu roll. Iya benar. Pertama kan brrrr gitu, kok bisa sih tangan orang begini mas? Ya gue nggak bisa. Itu dia. Nah itu kan pasti ada teknik dasarnya kan. Iya, Nggak ada. mungkin dia langsung bisa ngerol kayak gitu kan. Iya. Langsung bisa gitu, keren juga kayak Krisna. Bisa disebut tangan karet kan. Benar, Ya, benar. bisa disebut tangan karet. Tangan karet ya bisa Iya. disebut ya. Lentur amat tangan. Ya, tangan keriting gitu. Kira kan. nggak ada tulangnya. Iya. Ya kalau misal dari gue sih misalnya gini, guru sih sering bilang gitu misalnya, sebenarnya gue kan menghargai guru juga, mesti gini, gue sama semua mereka nih para kayak pecinta Darbuka atau disebutnya Darbukers. ya Darbukers lah, pokoknya player lah, kayak apa ya, player Darbuka gitu, pengguna ya kan, pengguna Darbuka gitu. Iya. Mereka ini semua itu kan udah pasti dari awal. Ini sih kalau dibilang kayak rincian Darbuka itu banyak banget, bisa dari perawatan, dari apa namanya, Cara teknik, masang. ya cara masang semuanya apa segala itu banyak banget. Nah dari situ kita tahu bahwa yang biasa orang yang lihat kita tuh enak itu padahal enggak, semuanya itu harus dimulai dari awal dulu, berproses dulu, enggak semuanya instan gitu dah. Jadi harus lu tuh harus misalnya contoh yang mau belajar itu harus tahu Darbuka itu apa sih gitu, Darbuka itu enak gak sih sama gua gitu. Iya. Kita ngerasain dulu apa yang kita pengen gitu ya kan. Ya berarti kita bahasanya selain kita niat buat mau bisa main Darbuka ini, kita harus ada rasa memiliki ya. Rasa mempunyai ya, biar ya yang kita latihan ini ya benar-benar dapat gitu kan. Iya. Nah, Itu juga. tadi kan gue juga nanya nih, selain belajar teknik itu siapa sih pencetus awal pembelajar teknik? Gue mau nanya Fahmi nih, pengen tahu. Gue tahu di Indonesia ya. Kalau Di di Indonesia ini pencetus awal Darbuka itu siapa sih? Kalau yang saya tahu itu Master Lutfi ya, Lutfi Gospinger. Lutfi Gosmi yang gondrong itu. Nah ya? itu kenal nggak? Kenal sih, cuman Tapi- kayaknya Mas Lutfi nggak kenal. Mas Lutfi kenalin ya, ini Idang Garing gitu. Sepi banget. Mas Daud. Daud. Tahu Iya. juga. Udah pasti. Berarti itu mereka orang yang pencetus pertama Darbuka di Indonesia. Udah pasti pendiri. Pendiri Pendiri. SDI. udah, pendiri. Oh, SDI. Jadi kalau Indonesia itu kan punya perkumpulan gitu. Perkumpulan besar, Senusantara. 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 Namanya itu kan Serikat Darbuka Indonesia. Serikat Darbuka Indonesia. Singkatannya SDI. Biasanya Berarti itu SDI. Master Lutfi sama Master Daud itu yang mencetus namanya juga. Yes, betul sekali. Dari Oh, Master berarti Lutfi. nggak cuma di Bogor aja ya. Enggak. Nggak tahu. Se-Indonesia gitu ya. Biasa aja dong. Gitu. Mata aku sakit banget. Iya, Nah, iya. Jadi gini Dam, jadi kenapa SDI atau yang biasa kita sebut Serikat Darbuka Indonesia itu muncul ada, ya kan? Kenapa SDI itu muncul itu? Nah, dari SDI itu melahirkan segala komunitas yang ada di provinsi Indonesia. Iya. Misalnya seperti kayak kita kan ada yang namanya Jabodetabek gitu. Misalnya kayak dari Bogor, komunitas Darbuka Bogor, Jakarta Darbuka Club, Depok, komunitas Darbuka Depok gitu ya kan, misalnya komunitas Darbuka Depok, ya benar. Ya kayak gitu misalnya. Bahasanya inilah presidennya gitu kali ya. Iya. Presiden Darbukanya gitu Presiden ya. Darbukanya. Presiden Darbuka itu dari Master Lutfi sama Master Daud. Nah, gitu ya. kalau dari apa namanya? Dari komunitasnya gitu. Itu baru terbentuk. Jadi misalnya yang awal mulai siapa sih?
Jakarta Darbuka Club gitu ya kan. Nah itu nanti berurut gitu, misalnya dari SD itu sebenarnya kagak menang, misalnya dia itu dari Jabodetabek bukan gitu, enggak. Jadi gue juga belum tahu sih maksudnya rinciannya kayak Serikat Terbuka itu siapa aja gitu, maksudnya komunitas apa aja ya pokoknya itu. Jadi enggak misalnya kayak misalnya Jakarta tuh harus pertama, Bogor tuh harus pertama, enggak. Jadi misalnya ada pertama Jakarta, kedua ada Yogyakarta misalnya gitu. Itu yang mereka emang paling lama tuh tahu Serikat Darbuka. Nah dari situ mereka mereka ingin meresmikan komunitas mereka. Nah jadi terbentuklah SDI, terus perkumpulan para komunitas tuh ya kan. Nah dari situ tumbuhlah para player. Nah dari seluruh Nusantara terbagi semuanya gitu. Jadi berarti dari ya Pak, berarti dari sekian banyak ya komunitas-komunitas di berbagai macam daerah ini, satu kepalanya itu SDI ya, Serikat Darbuka Indonesia. Jadi itu suatu alasan juga kenapa perkumpulan perkumpulan SDI itu dibuat, karena banyaknya antusias yang pecinta Darbuka. Benar. Jadi dulu tuh kan sebenarnya sebelum ada SDI itu dibikin namanya klub Jakarta Darbuka Neo. Itu sebelumnya? Iya, sebelumnya. Jadi kan karena Mas Lutfi sama Bang Daud, Mas Daud tuh tinggal di Cinere. Cinere kan masuk Jakarta ya? Iya, Cinere Depok Jakarta ya? Iya, perbatasan masuk Jakarta. Nah dari situlah gitu. dibuat komunitas Jakarta Darbuka Neo. Mantap. Dikarenakan dari kota-kota lain pengen ikut juga punya komunitas, dibentuklah organisasi yang namanya SDI. Oh iya, berarti awalnya ya mereka lah gitu ya, yang mengelola sampai mereka mempunyai SDI dan sampai saat ini punya berbagai macam cabang-cabang komunitas kayak gitu. Betul Di sekali. Bogor, di Jakarta, Tangerang, Ada 40 komunitas lebih. 40 lebih ya. Itu yang udah diresmiin kan. Keren ya? Yang belum diresmiin. Jadi setiap di channel Mang Idang ini, setiap akhir, apalagi sekarang ini episode di berbaring ini, berbincang bareng Idang Garing ini, di episodenya ngena banget. Ngenanya kenapa? Karena di channel Mang Idang ini setiap akhirnya itu pasti pakai Darbuka. Dan ini episode sekarang ini episode yang teristimewa. Kenapa Istimewa. Nah, kita mau dengar, mungkin pemirsa juga mau ngedenger dari lagu kebangsaan di Serikat Darbuka Indonesia. Oke.
dari penonton ataupun pemirsa sendiri pengen tahu nih dari apa ya? Nih apa sih yang dimainin di dalam apa ya? Di dalam pukulan Anthem 1 nih, terus resepnya tuh apa sih? Maksudnya sampai bisa kayak ngerol ini segala macem gitu. Ya mungkin pemirsa pengen tahu ya. Iya kali. Kalau pengen bisa intinya satu. Apa? Latihan. Intinya 2. Tiga. Kalau nggak punya pakai galon ada. Iya benar. Oke, kita minta tips dari abang-abang dari komunitas Darbuka ini, kali aja ada manfaatnya ya, sedikit walaupun sedikit bisa dapat Tapi manfaat. kalau saya emang bermanfaat sih sebenarnya. Dan lu ada di sini sih. Mang Idang juga pengen belajar sebenarnya, emang bisanya begitu doang. Boleh dicontohin, nggak apa-apa dicontohin juga. Kalau teknik dasar tuh sebenarnya cara mukulnya dulu tuh yang benar. Cara mukul, Nah, jadi megang cara juga. mukul tuh Cara bukan- mukul tuh ada dung aja atau ada dung, ada tak sama slap. dung, tak sama slap. Itu 3. Iya, 3 tuh. Yang jadi wajib. pedoman kuncinya tuh 3. Sama tambahan juga cara megang. Jadi maksudnya gini, cara megang tuh bukan cara megang tuh lo harus rapi, bukan, enggak, tapi gimana lu nyamannya gitu. Senyaman Iya, kita. Tapi enggak yang gimana ya? Kan Banyak kadang soal. ada. Iya. kan kadang ada tuh kalau Lagi nyaman ditinggalin. pemain Darbuka yang pemain kidal tapi dungnya di sini. Oh iya. Jadi kan kagok dia misalnya dung pasti Ya. gini. Oh iya benar. Makanya kenapa dibilang senyamannya? Ya berarti kalau kidal ininya posisinya ada di sini ya. Iya, Sebelah kanan. cuman karena dia belum tahu, disimpannya di sini. Jadi begini. Iya. Itu salah ya. Salah. Oke. Cara mukul gitu Coba. ada, namanya- Itu dari cara pegangnya gimana nyaman kita, terus buat cara mukulnya. cara mukulnya tuh yang pertama tuh ada Mudah sih ya, mudah ya. Mudah. Enggak terlalu susah. ada dung, tank sama slap. Itu aja ya, itu paling dasar ya. Paling Iya, maksudnya yang bisa. harus kita ketahui itu di situ. Itu udah pasti, itu wajibnya. Itu harus Itu kita tahu dari pukulan dung slap tank. Karena Iya, kenapa? benar. Enggak, kenapa gini? Karena kenapa gue bilang wajib? Karena itu awal mula dari kayak maksudnya patokannya kita buat saat nanti kita main gitu. Buat saat nanti kita freestyle atau kita bernari lah gitu. Itu dia patokannya. Ya paling wajibnya lah. Biar kenapa? Maksudnya gini, kenapa kita bilang itu wajib? Karena itu apa ya? Suatu apa ya? Kunci utama juga biar pukulan itu jelas gitu. Bener, jelas bener, didengar gitu. Iya, kalau misalnya emang kita nggak mukul dung slap tank, kita mau mukul apa? Begini ya. Bunyinya enak Iya amat kan sih. ada dung slap tank Kalau kan? cara juga Oke, iya. bunyi. Itu salah satu juga ya, salah satu yang harus kita tekuni Ketahui. untuk pemirsa, yang harus kita ketahui itu salah satunya dari situ. Dasar pisan. Dari dasarnya dari situ mati ya, Le? Dasarnya itu dari situ. Dasarnya yang harus kita ketahui itu dung, tank, slap sama tank. tank gitu ya. Iya. Wah, slapnya begitu ya, minimal gimana deh ya, senyamannya yang penting suara slap gitu ya. Oh my god. Berarti kayak tingkat dasarnya itu Tiket dasar itu kan ada single dulu, single, terus double, double, triple, baru triple, quadruple. baru quadruple. Nah, Kenapa dibilang single? ya karena Jomblo. mukulnya satu. Still. Karena nggak Dari pas- penjariannya tuh satu. Penjariannya satu. tuh satu. Hanya Di begini sini. aja. Satu pakai, jari, bukan satu jari. pakai. Oh. Satu jari, satu jari. Oh gitu. Itu kalau single. Satu tangan. Iya, satu Gini tangan. nih. Jangan. Ini, dua ini nih sebenarnya nih. Jadi, Bukan begini. Kalau begini nggak bisa. Kalau buka gini. Iya iya. Itu Kepala single aja. ya. Kepala aja, Mas. Nah Tinggal terus dari- tadi double. iya double. Cara pemukulannya aja. Mungkin pemirsa juga pengen tahu cara double itu apa begini atau gimana gitu kan. Sebenarnya juga banyak versinya juga, Dang. Banyak versinya juga. Yang ini aja yang kalian tahu aja mungkin kan Iya. di gimana ya? Yang namanya latihan itu yang Ana tahu, yang Mang Idang sendiri tahu, pasti di situ ada paling dasar gitu kan. Ada. Nah, yang kalian tahu yang paling dasarnya dari double itu apa gitu, dari triple mungkin pemirsa Cukup manis. sama manis ya. Oke, kalau double berarti ini dua gitu. Iya, dua. Nah, gitu ya pemirsa ya. Nah, double. Bunyinya keren banget itu. Double juga nanti. Itu double sangat cepat itu. Double juga hampir mirip sama kayak quadruple dia. Ini sama quadruple ya. Soalnya kan dia udah 4 jari ya mainnya. Iya. Nah, terus setelah double ada Triple. triple. Triple juga. Nah, triple tuh Ada yang kayak gini. Ini. paling dasarnya ya. Iya. Oh, Jadi iya, iya. bawah, telunjuk atas, manis atas. Itu
itu yang paling dasar dari triple. Iya. Dan dari tadi single, double, triple itu yang pada paling dasar. Paling Dan dasar. wah, buat siapapun yang nonton mau di daerah mana, kalau seandainya ada komunitasnya, samperin aja ya. Iya, Komunitasnya jangan masing-masing. malu-malu dah. Ya, selain kita bisa bermain darbuka, bisa juga silaturahmi nambah temen. Nah, ya kan? betul. Kali aja ada cewek. Banyak Bang, banyak. Ya, jadi biar gini juga, maksudnya kenapa kita saranin ke komunitas langsung, jadi biar satu, biar nggak tersesat, ya kan. Yang kedua Biar nggak satu tujuan ya. Iya betul sekali. Jadi misal kalau kalian ditanya belajar dari mana, kalian udah jelas belajar dari Ada komunitas. sanat-sanatnya ya. Iya lu. Latihannya dari sini begini. Iya, Jadi iya. kalau ditanya orang, kok lu bisa begini, ya ada gurunya gitu Iya, kan. iya. Benar emang setiap segala sesuatu itu harus guru ya kan. Tanpa adanya guru nggak ada murid. Sangat berjasa. Bener nggak sih? Ya, betul sekali, betul. Ya begitu aja. Nah itu tadi kita udah mulai berbincang-bincang bersama anak-anak komunitas Darbuka Bogor ya kan. Iya. Dan tadi juga mereka sudah ngasih tips ya, sebelum tips juga mereka udah ngasih berbagai macam pengalaman dan pengetahuan, nama mereka juga yang walaupun nggak penting nama mereka gitu. Yang tadi Mang Idang mau nanya itu, setiap kita latihan dasar itu ada menit-menitnya nggak sih? Misalnya Iya, begini, ada, pasti ada. Jadi gini, misalnya kan kalau misalnya yang emang full itu, maksudnya full kita belajar gitu latihan ya, itu ya pemanasan ada yang sampai 1 jam, Oh, bahkan gitu. bisa lebih. Jadi kenapa sampai 1 jam sampai 30 menit lebih atau berapa gitu? Itu biar kenapa ya? Biar kita tuh terbiasa, biar kita terlatih, biar kita kuat. Nah dari situ mulailah belajar. Semakin lama latihan semakin lemes lentur. Dia biar lentur juga pemanasan. Jadi buat biar lentur. biar pemanasan juga itu fungsinya buat ngelenturin tangan yang pertama ya kan. Yang kedua biar mainnya jelas. Terus yang terakhir juga biar gimana ya? Biar gak Biar kram kita juga sih. ya, biar kita enak gitu. Enjoy. Oh iya bener. Ya. Maksimal banget mungkin 1 jam. Iya, jadi biar masalah ya. Kalau 1 jam itu kalau misal kayak buat di rumah, Buat Oh, latihan iya. sendiri. Iya, kalau di komunitas mah nggak sampai 1 jam kok. Berarti kalau misalnya kita latihan Iya. dari muda sampai tua bisa ya begini terus ya. Bisa terus ya. Tua. 30 tahun begini aja terus. Jangan makan. Udah kayak boneka di mobil gini. Tadi tips-tips ataupun pengalaman dan awal mula mereka berjumpa Iya. dari salah satu wadah ataupun bidang di Darbuka. Mantap banget kan, dari tadinya dia nggak kenal bisa jadi kenal. Nah, dan juga tadi mereka dari abang-abang komunitas Bogor ini perkenalkan diri dan juga udah mengasih kita tips-tips dari dasarnya bermain Darbuka. Nah, buat kalian semua yang mau bisa Darbuka, bisa tuh kalian tiru ataupun bisa kalian datangin komunitas-komunitas di daerah kalian masing-masing. Ya, bener gitu kan ya, Bang? Iya, Ya? betul. Iya. Nah, mungkin kali ini sampai sini aja perbincangan Mang Idang bersama narasumber. Makan mulu. Perbincangan Mang Idang bersama narasumber yang mantep banget ini, dan terima kasih buat Abang Pacer dan Abang siapa namanya sih gue lupa. Irhas dan Bang Fahminya sudah menyempatkan diri buat berbincang bareng Idang Garing. Siap. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah menonton video dari Mang Idang Garing. Semoga kita semua dikasih sehat selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita semua diberikan rezeki yang banyak lagi ya. Dan semoga buat pencetus dari Darbuka Indonesia ataupun Serikat Darbuka Indonesia, Abang Master Lutfi dan Bang Master Dauto, semoga dikasih kesabaran buat ngelatih kita semua dan memberikan tips-tips yang lebih mantap lagi. Salam Darbuka. Salam Darbuka begini ya. Kayak gini. Oke. Semangat terus buat kalian yang mau belajar Darbuka, dan ikutin terus hobi kalian dan apapun, pokoknya intinya kalau misalnya kalian pengen bisa harus latihan. Betul. Tanpa adanya latihan kalian tidak akan bisa menjadi orang profesional. Mantap. Itu saja video dari Mang Idang Garing, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mang Idang Garing dan terima kasih buat komunitas Darbuka. Udah menyempatkan diri untuk berbincang bareng Mang Idang Garing. Pokoknya kalau sudah mantap Harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.